dari Facebook Mbak Yu Mariono Sastrowardoyo dan Mbak Yu Channel. Sambil kita menunggu kedatangan dari Mbak Yu Channel, selaku pemilik akun Mbak Yu Channel sedang bersiap bersama dengan manajemennya. Di sini kita akan mendengarkan klarifikasi dari Mbak Yu atas konferensi terhadap pelaporannya kepada salah satu pemilik akun dari Kerinci, akun viral di Kerinci. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahaskan langsung tanyakan lagi kepada Mbak Yu Channel dan manajemen dari Mbak Yu Channel. Oke, sepertinya Mbak Yu sudah siap-siap hadir bersama kita. Mari kita sambut. Hai, apa kabar Mbak Yu? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, kita langsung saja ya Mbak Yu. Oke, boleh. Apa yang Mbak Yu Channel laporkan terhadap akun komedi viral kepada Polres Kerinci? Tentunya laporan tersebut akan menjadi tanda tanya publik dan media-media yang ada di Kerinci. Kami melaporkan salah satu akun, di dalam hal ini kami akan menyebutkan akun komedi Kerinci viral. Karena akun tersebut telah mendownload berulang-ulang kali konten daripada Mbak Yu Channel dan memasukkan ke dalam grup mereka tanpa meneruskan link-link yang ada. Jadi mereka mengambil ataupun mendownload daripada akun Mbak Yu Channel untuk kepentingan mereka sebenarnya. Jadi udah dua kepentingan di dalam itu. Sementara Mbak Yu kan bergeraknya kan di YouTube, di konten YouTube. Nah, sementara video Mbak Yu di-download ulang, dimasuk ke dalam akun mereka di salah satu FB Kerinci komedi Kerinci viral tanpa meneruskan link yang ada. Bahkan yang sangat kita marahkan, mereka mendownload secara utuh, ya kan, secara utuh, tapi tanpa dari durasi awal sampai akhir mereka masukkan ke dalam beranda mereka. Jadi yang kita sayangkan, sangat kita sayangkan sebenarnya. Kalaupun mereka perlu akun kita untuk beranda-beranda mereka di FB, di grup-grup mereka, boleh silakan, tapi cukup dipotong dalam durasi yang sekian menit saja. 3 menit atau 5 menit boleh. Ini dalam durasi yang full, otomatis itu sangat disayangkan sekali. Jadi sehingga kita minta klarifikasi kepada grup tersebut, grup komedi Kerinci viral. Mbak Yu sudah tulis komentar di FB, di kolom komentar FB-nya. Tapi komentar-komentar Mbak Yu itu dihapus, ya kan, dihapus. Nah, selaku pemilik grup kan ada komunikasi di situ, ya kan, ada komunikasi. Kita minta ditayangkan link, kita minta ini, tapi komentar Mbak Yu Channel, komentar daripada FB Mbak Yu Mariono Sastrowardoyo dihapus oleh mereka. Jadi komentar-komentar kita tuh dihilangkan. Jadi selaku pemilik hak cipta daripada konten tersebut, kita merasa tidak dihargai. Ya, jadi sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan grup tersebut. Ya, jadi sehingga kita mengambil upaya-upaya hukum yang berlaku di negeri ini. Ya. Lalu apa kerugian daripada Mbak Yu Channel atas akun yang dimasukkannya ke dalam grup mereka? Ya, secara kerugian otomatis Mbak Yu Channel mengalami banyak kerugian sebenarnya, ya kan, mengalami banyak kerugian. Sementara kita bergerak kan di industrinya YouTube, ya kan, di YouTube kita bergerak. Jadi sementara konten kita tuh tidak kita expose untuk akun sosial media di FB. Nah, kalau video full kita di-download secara utuh, dimasukkan ke dalam akun FB lagi, otomatis kerugian kita cukup banyak di sana. Kita kan bergeraknya, Mbak Yu Channel bergeraknya kan di konten-konten YouTube sebenarnya. Jadi kerugian kita cukup banyak sekali dengan beberapa penonton itu, dengan berpuluh ribu kali tonton, kita mempunyai banyak kerugian di situ. Soalnya bukan 1-2 akun kita. Kalau kita lihat di beranda-berandanya komedi Kerinci viral, ada beberapa akun Bayu yang sudah di-download, yang sudah ditonton sampai puluhan ribu gitu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Kalau masalah kerugian, kita selaku pemilik
Mbak Yu Channel merasa dirugikan sekali. Iya. Lalu sejauh ini bagaimana perkembangan atas kasus ini di Kapolda sekarang? Apakah masih lanjut atau bagaimana? Tentunya nanti kan publik juga bertanya-tanya bagaimana kelanjutan atas laporan dari Mbak Yu. Pelaporan kita waktu kita kembali ke belakang ya. Waktu kami melaporkan salah satu akun komedi Kerinci Viral ke Kapolres, kami juga berterima kasih banyak kepada pihak Kapolres Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kami diterima dengan cukup baik. Kami proses pengaduan kami, curhat kami dari awal ke pihak Kapolres disambut dengan baik. Yang pertama kami melihat, kami ingin melaporkan yang pertama. Yang kedua kami ingin menanyakan ada nggak unsur pelanggaran terhadap ini, terhadap akun komedi Kerinci Viral yang telah berulang-ulang kali memasukkan akun kami ke dalam grup mereka. Kami menanya unsurnya. Sepertinya ada pelanggaran di situ. Ada pelanggaran dengan pasal sekian-sekian, kita belum bahas itu. Ada unsur pelanggaran. Setelah direspon, pihak Kapolres Kerinci berusaha mencari daripada pemilik admin daripada akun tersebut. Prosesnya sudah berjalan sekitar Mbak Isabella mungkin tahu Mbak Isabella, ya. Mbak Isabella sudah 90% ya kan, makanya kita ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang mungkin banyak bertanya-tanya. Pelaporannya sudah berproses, sudah 90%. Yang mana untuk mencari daripada pemilik admin daripada akun komedi Kerinci Viral, itu menggunakan sistem dari kepolisian karena mereka tidak mendaftarkan diri secara jelas di beranda FB. Beberapa kali komunikasi Mbak Yu Channel terhadap dengan pihak kepolisian, sepertinya sudah terang benderang identitas koordinat di mana pemilik unggahan komedi Kerinci Viral itu 90% telah diidentifikasi oleh pihak Kapolres Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi prosesnya sekarang ini masih berlanjut. Kita tunggu perkembangannya nanti bagaimana. Untuk pemilik akunnya, titik koordinatnya, di mana titik dia berada, itu sudah dilacak oleh Kapolres, oleh pihak penyidik tim cyber Kabupaten Kerinci, Kapolres itu sudah 90%. Lalu bagaimana pandangan dari Mbak Yu Channel atau Mbak Yu sendiri, Mbak Yu pribadi terhadap akun komedi Kerinci Viral itu? Pandangan kita terhadap salah satu akun komedi Kerinci Viral untuk saat ini, ya kan, proses kita tetap berlanjut. Kalau secara pribadi ya kan, Mbak Yu itu sudah tahu kayak gitu, sudah tahu titik koordinat di mana akun komedi itu diunggah. Cuman untuk yang kita sayangkan begini ya kan, mereka kan grup publik yang telah menghimpun ribuan pengikut. Nah, yang kita sayangkan di situ apa? Selaku pemilik daripada salah satu grup publik, seharusnya mereka tuh menampilkan identitas adminnya. Nah, sementara yang kita lihat saat ini, kita sudah cek juga di Kapolres, tim cyber juga udah melihat sistem daripada mereka tidak menampilkan ID daripada pemilik adminnya ini siapa, kayak gitu. Nah, ini agak kesulitan, makanya kita melaporkan akunnya. Jadi kalau udah jelas ada orangnya, ada kontak handphonenya atau kontak yang bisa kita hubungi, kita akan melaporkan individu orang tersebut, ya kan? Ini mengapa kita laporkan akunnya? Karena di salah satu akun komedi Kerinci Viral itu mereka tidak menampilkan alamat adminnya. Nah, yang kita sayangkan begitu, pengikutnya kan susah untuk berkomunikasi. Ini grup apa nih?
selaku yang kita sayangkan, selaku grup yang mempunyai ribuan pengikut, seharusnya mereka tuh lebih profesional lah untuk menampilkan grup ini mau dibawa kemana. Jadi jangan seperti orang tuh yang sudah ke anak-anaknya kehilangan induknya, siapa induknya, siapa emaknya atau bapaknya ini gitu. Jadi seperti grup kosong ya kan. Jadi himbauan daripada Mbak Yu pribadi kepada komedi Kelinci Viral, silakanlah tampilkan alamat adminnya, siapa pengelola daripada grup tersebut. Jadi pengikutnya tidak ngambang, ini kita ngikut siapa nih gitu. Jadi kalau untuk pribadi Bayu saat ini, yang lain kan daripada pengikutnya yang sudah ribuan orang itu kan tidak tahu nih siapa yang mengelola akun ini kan. Itu kesalahan daripada salah satu grup ini. Ya. Pertanyaan terakhir ya Mbak Yu, apakah Mbak Yu Channel tetap membawakan kasus ini ke jalur hukum? Dengan berbesar hati ya kan, setelah kita pikir-pikir tadi beberapa hari terakhir dengan manajemen daripada Mbak Yu Channel, kita juga sudah mengadakan konsultasi daripada manajer kami. Sepertinya kasus ini setelah kita tahu titik daripada koordinat dari mana akun ini berada, sepertinya Mbak Yu tidak akan melanjutkan. Kami sudah juga konfirmasi dengan pihak Kapolres, tim penyidik kami daripada tim cyber Kabupaten Kerinci. Kita tidak akan melanjutkan kasus ini untuk ke jalur yang lebih dalam lagi. Kita kasihan nih grup ini, ya kan. Kita Mbak Yu Channel masih tetap untuk hari ini masih memaafkan, ya kan, masih memaafkan. Sepertinya mereka sudah memasukkan linknya. Jadi dengan teguran keras kita yang beberapa kali, mereka sudah memasukkan linknya, ya kan. Jadi kita anggap itu pelaporan kita ini menjadi sebuah pembelajaran untuk semua orang yang mempunyai grup publik ataupun pengguna sosial media yang lainnya. Jadi jangan asal bagi-bagi baik grup-grup itu model tuh. Yang pertama kan dikit-dikit komedi Kelinci Viral. Bisa saja orang yang lagi ngantuk di mobil ya kan, tanpa seizinnya diviralkan. Sementara bisa saja aib-aib orang tuh diviral-viralkan ya kan. Jadi otomatis orang yang tidak terima diviralkan ini mau ngadu kemana nih? Adminnya, sementara adminnya ini siapa yang punya nih? Nah ini bisa saja dilaporkan sebenarnya kalau kasus seperti ini bisa terjadi. Sebagai pengikut yang mempunyai ribuan pengikut, kalau Mbak Yu bikin grup publik, Mbak Yu akan menampilkan identitas secara jelas siapa yang mempunyai admin ini. Jadi untuk hari ini kita memaafkan daripada kecerobohan ataupun kekilafan daripada akun komedi Kelinci Viral terhadap konten-konten Mbak Yu. Kita tetap tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum karena menyita banyak waktu juga ya kan, menyita banyak waktu proses ya kan. Kita juga kasihan dengan pemilik ini ya kan. Jadi kita anggap aja ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Jadi untuk lain kali, jadi jangan asal post ya kan, baik itu grup baik itu individu. Marilah kita bijak untuk menggunakan sosial media untuk menghargai daripada semua hak cipta orang lain. Jangan asal post, jangan asal sebar, harus ada izinnya ya kan. Kalaupun kita untuk mendownload, kalau dia itu sebuah industri, kami kan industri, jadi harus ada izinnya secara setidaknya permisi ya kan. Nah itulah, jadi kasus ini kita tutup. Kita tidak akan memperpanjang lagi. Tapi jika mana di kemudian hari kita temukan lagi konten kita beredar tanpa meneruskan link-linknya untuk kepentingan pribadi, misalnya grup ya kan, untuk grup apa segala macam, untuk disebar luaskan dalam bentuk yang lain, kita akan melakukan langkah hukum lagi terhadap siapapun itu yang melanggar. Kalau begini, konten-konten kreator yang ada di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci susah berkembang jadinya. Kalau mereka sudah bikin karya, kita ambil, kita expose lagi, kita bentuk lagi dalam media lain,
mereka rugi kan. Sementara kan mereka bekerja di sini banyak, seperti Bayu Channel juga banyak tim-timnya, kita punya manajemen. Jadi kita berkreasi, kita bekerja di YouTube, sementara kerjaan kita di YouTube diambil untuk kepentingan mereka. Kecuali di download, kita tidak marah. Kalau konten Mbak Yu Channel di download secara keseluruhan untuk tontonan rumah tangga, untuk tontonan anak-anak, untuk tontonan masyarakat Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan seluruh masyarakat Indonesia, kita halalkan, kita tidak marah. Tapi kalau di-download untuk dijualkan lagi, untuk menambah view lagi di salah satu akun pribadi atau grup orang lain, atau grup publik, kita tidak membenarkan itu. Kalaupun ingin membagikan, silakan. Cuma dalam durasi yang pendek, potong. Jangan dalam durasi video kita yang full. Ya, seperti itu klarifikasi kita hari ini. Itulah tadi klarifikasi dari Mbak Yu dan juga Mbak Yu Channel dan juga manajemen dari Mbak Yu Channel. Kita tunggu permintaan maaf dari akun tersebut, mungkin nanti akan disampaikan lagi oleh Mbak Yu Channel. Demikian atas klarifikasi dari Mbak Yu Channel. Oh gini, sebentar ya, kita tidak meminta daripada komedi Kerinci Viral meminta maaf kepada kita. Yang pasti kita secara pribadi Bayu Channel sudah tahu koordinat di mana mereka ini berada, mengpost apa, kita tidak perlu permintaan maaf lagi, cukup sudah. Lain anggap ini menjadi sebab pembelajaran kita sebagai pengelola grup gitu. Jadi kita yang satu hal yang kita minta secara pribadi, Mbak Yu meminta siapapun pemilik akun grup di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, silahkanlah tampilkan ID-nya, adminnya secara resmi. Jadi biar pengikutnya tuh tidak seperti anak yang kehilangan induknya. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga dari Mbak Yu dan juga Mbak Isabella atas kehadirannya. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.